Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Toyib, kita lanjutkan materi pembahasan kita, khususnya di mata pelajaran Al-Hadits untuk adik-adik santri kelas 11 KMI Putra. Pertemuan terakhir kita sampai di hadis yang ke-169 dengan perawinya sahabiyah Ummi atau Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Kita mulai nabda, nanti silahkan disimak dan diperhatikan penjelasannya di dalam video ini sampai selesai. Hadis yang ke-169. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Nukarrir, an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Al-marrah ats-tsalitsah, an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Maknanya, dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami dilarang mengantarkan atau mengiringi jenazah walam yu'zam alaina, tetapi larangan tersebut tidak keras atau bukan larangan yang tegas. Kemudian ada beberapa poin penting, di antaranya dua faidah sebagaimana yang ada di dalam kitab yang kita pelajari. Faidah yang pertama, ittiba'ul janaizi mimma yunha anhu fi haqqin nisa'i. Maksudnya adalah bahwasannya prosesi pengiringan jenazah atau perkara terkait dengan mengantarkan jenazah itu sebetulnya di antara hal yang diharamkan atau dilarang atas haknya seorang wanita. Tapi nanti ada penjelasannya, apakah larangannya itu kuat, tegas, ataukah tidak. Berarti kalau dari yang awalnya larangannya itu kuat, itu haram. Tapi kalau di bawah kuat atau tegas berarti menjadi makruh, sebagaimana yang kita baca tadi di dalam matan hadis walam yu'zam alaina. Faidah yang kedua, walam yu'zam alaina akhadha minhu ba'dul ulama anna ittiba'al mar'ati lil janazah makruhun wa laisa muharraman. Walam yu'zam alaina tadi secara bahasa maknanya larangan yang tidak bersifat keras atau tegas atau mengharuskan untuk ditinggalkan. Penjelasannya, sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum dari matan tersebut bahwasannya seorang perempuan yang ikut prosesi mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah sampai di tempat pemakaman itu hukumnya adalah makruh, dicela dan bukan sebagai haram yang dilarang. Wa qala ta'ifatun min ahlil ilmi, dan beberapa ulama juga dari kalangan ahli ilmu berkata, hadzal lafdhu fahmun min Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Lafaz ini adalah sebagaimana yang dipahami oleh seorang perawi tadi, yaitu Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Fa mujarradun nahyi yakfi fi tahrimi hadzal fi'l. Karena dengan larangan seperti itu maka sudah cukup bahwasannya hal itu merupakan sebuah larangan untuk tidak dilaksanakan. Wastadallu ala dzalika bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ba'dhin niswah lima tabi'na janazatan irji'na ma'zurat ghaira ma'jurat. Irji'na ma'zurat ghaira ma'jurat.
Dan sebagian ulama-ulama tersebut ada yang mengambil kesimpulan hukum bahwa berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa para wanita muslimah ketika mereka ikut mengiringi prosesi mengantar jenazah ke tempat pemakaman, yaitu dengan maknanya kurang lebih kembalilah kalian, tidak usah mengikuti, tanpa kalian akan memperoleh balasan atau pahala. Fa inna tiba'al janazati ibadah, karena ikut menyaksikan prosesi pengantaran jenazah itu merupakan sebuah ibadah. Wal aslu fil ibadat al hadaru wat tahrimu illa man jaa minasyari'i dalilun bimasru'iyatihi. Wal aslu fil ibadat al hadaru wat tahrimu illa ma jaa minasyari'i dalilun bimasru'iyatihi. Maknanya kurang lebih bahwasannya hukum asal dari setiap ibadah itu adalah al-hadar atau at-tahrim, dilarang atau diharamkan. Berarti harus ada perintah terlebih dahulu. Kalau tidak ada perintah berarti hukumnya adalah haram. Ini terkait dengan materi pelajaran fikih dan usul fikih. Illa ma jaa minasyari'i dalilun bimasru'iyatihi, kecuali apa yang ada dalilnya untuk dilaksanakan atau ada syariat tentangnya yang diberi atau yang didatangkan oleh sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Tapi asal hukum dalam beribadah adalah haram, kecuali sampai ada perintah dari Allah ataupun dari Rasulnya. Fattiba'ul janazati fi haqqin nisa yabqa 'alal asli li'annahu qad nuhiya anhu. Maka proses acara pengiringan jenazah atau pengantaran jenazah atas seorang wanita itu kembali ke hukum asalnya, yaitu haram atau dilarang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis tadi. Wa yadullu ala hadza aidan qaidah anna nahya ba'dal amri yu'idul amra ala ma kana alaih. Maknanya bahwasannya ini sebuah kaidah, apabila sebuah larangan itu datang setelah perintah, maka perintahnya itu kembali ke asal yang semula. Atau maknanya annan nahya ba'dal amri yu'idul amra ala ma kana alaihi, yaitu dalam mustalah syar'i atau hukum syar'i, perintah yang datang setelah larangan itu kembali pada ketentuan sebelum pelarangannya. Seperti tadi ditarik kesimpulan, maka hukumnya tetap haram atau tidak boleh. Walaupun ada beberapa ulama yang memberikan pendapat melalui hukum istimbat, yaitu hukumnya makruh berdasarkan lafadz atau matan yang tadi disebutkan oleh seorang perawi, yaitu Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dengan ucapan walam yu'zam alaina, dengan larangan yang tidak mengikat, tidak keras atau tidak mengharuskan untuk ditinggalkan. Baik, materi yang kedua, nomor hadis yang ke-170.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maknanya, dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bersegeralah dengan perkara jenazah, dengan masalah jenazah. Jika dia orang yang saleh, jenazah tersebut, maka engkau telah menyegerakan kebaikan untuknya. Dan apabila dia bukan termasuk orang yang saleh, kebalikan, orang yang tidak saleh, yaitu orang yang buruk perilakunya atau orang yang jahat, maka itu adalah kejelekan yang kalian letakkan, yang kalian taruh di pundak-pundak kalian. Itu terkait dengan hukum untuk menyegerakan jenazah ke dalam proses pemakaman. Kemudian kita ke beberapa faidah. Ada sekitar 3 faidah dalam hadis ini. Fi hadzal hadithi al-amru bil isra'i bil janazah wa dhahirul hadithi annal murada bi indal hamal. Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menyegerakan proses pemakaman jenazah. Dan hadis tersebut secara zahir maksudnya adalah ketika kita mengangkat setelah mayit atau mayat itu dimandikan, kemudian dikafani, maka segera untuk diangkat, dipindahkan ke liang lahat, indal hamal. Hamal di sini bukan hamil mengandung, tapi pengangkatan untuk disegerakan, diletakkan ke liang lahat. Kemudian faidah kedua, asri'u, amr, perintah. Wa dhahirul amri al-wujubu walidzalika qala ta'ifatun bi wujubil isra' fi tajhizil janazah wa tahrimil ibta' fiha wa yustaratu fil isra' alla yakuna bi haitsu yukhsha minhu sukutul mayyit. Asri'u artinya apa? Bersegeralah, bergegaslah, adalah sebuah perintah dari syariat, nas, hadis. Dan sebagaimana yang diketahui dalam ilmu usul fikih, penentuan hukum, perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya hukum menyegerakan proses pengantaran jenazah sampai ke proses pemakaman itu hukumnya adalah wajib. Disegerakan itu sebuah kewajiban. Dan memperlambat prosesi pengantaran atau pengiringan jenazah sampai ke liang lahat itu hukumnya haram. Al-ibta itu apa? Memperlambat, menunda-nunda. Tapi tajhiz al-janazah atau al-isra' fi tajhizil janazah itu wajib. Kemudian disyaratkan agar ketika bergegas untuk menyegerakan peletakan jenazah sampai ke liang lahat, tidak boleh terburu-buru, dalam artian jangan sampai nanti dengan terburu-buru akan memberikan madarat kepada si jenazah tersebut, yaitu bisa apa? Jatuh dari dari kerandanya. Itu tidak boleh. Bergegas lebih baik, misalnya setelah dimandikan, dikafani, disegerakan untuk diiringkan ke liang lahat, tapi dengan syarat apa? Cepatnya itu tidak mengakibatkan madarat kepada orang yang mengangkat atau kepada si jenazah itu sendiri. Madaratnya apa? Jatuh dari keranda misalnya. Berarti makna cepat di sini dalam arti apa? Tidak ditunda-tunda. Begitu setelah selesai dimandikan, dikafani, ada kesempatan, tidak ada halangan, disegerakan untuk diiringkan sampai ke tempat pemakaman. Wa qala ta'ifatun, dan berkata sebagian ulama yang lain, bi annahu yustasna min dzalik ma law kana hunaka hajah.
Ada beberapa ulama berpendapat bahwasannya ada semacam pengecualian boleh untuk ditunda proses pengiringan jenazah ke liang lahatnya atau di tempat pemakamannya apabila ada kebutuhan khusus mendadak, misalnya menunggu beberapa ahli waris atau keluarga yang jauh misalnya, atau menanti sesuatu yang memang perlu dibutuhkan. Kemudian faidah berikutnya, wa ala kullin fa innal asla masru'iyatul mubadarati fi tajhizil janazah. Akan tetapi hukum asal yang disyariatkan terkait dengan proses jenazah adalah menyegerakan, bergegas untuk apa? Menyegerakan jenazah ke tempat pemakaman. Wa idza kana hunaka hajatun jazat ta'khir bi syart an la yadunna annal janazata sayusri'u ilaihal fasad. Boleh ditunda dengan catatan, ya. Jangan sampai ada yang mengira bahwasanya si jenazah tersebut akan mendapati semacam madharat, yaitu akan memberikan efek misalnya al-fasad, misalnya bau, atau misalnya menunda-nunda menyebabkan jenazahnya itu rusak, misalnya, itu tidak boleh. Atau yang kebutuhan yang sewajarnya. Fa innaha intaku sholihatan fa khairun tuqaddimunha ilaih. Faedah berikutnya, fihi itsbatu azabil qabri li ahlil ma'asi wa ahli syarri wa na'imuhu li ahlil khairi wassalah. Fa innaha intaku sholihatan fa khairun tuqaddimunha ilaih. Maknanya adalah, maka apabila engkau, orang-orang yang membantu mengangkat jenazah sampai ke proses pemakaman jenazah, apabila engkau menyegerakan, bergegas untuk mengangkatnya, maka itu sebuah kebaikan baginya, bagi si jenazah atau si mayit tersebut. Maknanya adalah, matan ini menunjukkan adanya azab kubur bagi orang yang bermaksiat dan bagi orang yang berperilaku buruk atau kejahatan. Begitu pula kebaikan di sini diartikan dengan sebuah kenikmatan dan rahmat yang diterima si jenazah apabila orang tersebut termasuk orang yang saleh. Maka Allah berikan dia kenikmatan dan rahmatnya yang ada di dalam alam kubur. Sebagaimana apabila si jenazah termasuk orang yang ahli maksiat, ahli kejahatan, mendapatkan azab, maka sebaliknya orang yang soleh, orang yang beriman, kemudian orang yang senantiasa berbuat baik juga akan memperoleh balasannya. Itu baru di alam kubur, belum lagi di alam akhirat kelak. Taib, itu tadi materi kita terkait dengan dua hadis yang tidak terlalu panjang ini. Sebagaimana metode yang telah Ustadz sampaikan sebelumnya, ada dua, yaitu al-hifadz dan al-faham. Maka apabila hadisnya pendek seperti ini, atas kalian wajib untuk dihafalkan sebisa mungkin. Tapi kalau hadisnya panjang, kita baca berulang-ulang, kita ambil faidah-faidahnya, ya. Nanti silahkan disimak kembali penjelasan yang ada di dalam video ini. Walaupun ada beberapa bahasa-bahasa mungkin yang sulit, Ustadz berikan makna agar mudah dipahami karena terkait dengan mata pelajaran fikih dan usul fikih. Taib, kita cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.